Hai guys, balik lagi di Iki Mabar Channel. Kali ini kita akan ngajakin sahabat Iki Mabar untuk mereview salah satu perumahan di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Taman Dayu di Cluster The Cliff. Cluster The Cliff ini menawarkan berbagai tipe unit, yaitu Belmont, Guggenheim, Verneza, dan Biburi. Nah, di video kali ini kita akan mereview salah satu show unit tipe Biburi. Nah, daripada penasaran, yuk kita ikutin bersama ya. Akhirnya kita sampai juga di Perum di Taman Dayu, yang ownernya Pak Jini, pengembang papan atas di Indonesia. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah komplek pertokoan yang masih dalam komplek area di Taman Dayu. Dan di sebelah selatan pertokoan ini terdapat marketing office. Jadi klaster-klaster di Taman Dayu ini dari tempat komplek pertokoan itu masih masuk guys. Ya kurang lebih 3-5 kilo tergantung dari klaster yang dituju sih. Fasilitas di Taman Dayu selain lapangan golf ada juga water park. Nah, kita sudah sampai di salah satu spot di Cluster The Cliff. Cluster The Cliff ini terletak di area yang paling ujung di komplek dari perumahan The Taman Dayu. Tapi sebenarnya bukan paling ujung sih, ada lagi yang paling ujung yaitu Cluster Bloomfield. Nah, ini terletak di bawahnya gitu, tapi nuansanya tetap nuansa perbukitan. Dengan kondisi landscape tamannya yang berbukit dan jalan yang lebar, ini menambah keindahan dari Cluster The Cliff ini. Jalan lingkungan di Cluster The Cliff terbuat dari cor dengan lebar jalan masuk 8 meter dan jalan lingkungan di depan rumah yaitu 6 meter. Ini tampak depan dari tipe Biburi. Baru sekilas saja kita lihat udah pasti keren, karena yang satu ini dibuat sama developer yang nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Sekarang kita ke bangunannya ya. Untuk fasad depan ini menggunakan batu alam dinding template, dan di sisi kiri atas ada jenis batu alam motif alur garis-garis. Untuk model topi-topiannya biasa sih sebenarnya, tapi ini mengelilingi dari jendela dari atas sampai ke bawah. Ini tampak samping dari bangunan tipe Biburi. Nah, yang unik dari rumah ini adalah atapnya guys. Atapnya ini tidak menggunakan atap plana, limas ataupun yang lainnya,
hanya atap cor, atap dak. Nah, untuk karpet yang dipakai adalah grass block, adalah salah satu jenis paving block yang memiliki lubang di tengah kepingan beton. Tidak hanya cantik, tapi juga ramah lingkungan. Di sisi depan sebelah kiri bangunan terdapat halaman yang didesain miring, yang ditanami rumput, kalau nggak salah rumput Jepang sih ini. Dan ini adalah meter air dari aset ini dengan sistem artesis. Di sebelah kanan fasad ada tangga yang merupakan akses untuk menuju ke dalam ruang dalam aset. Dan sebelah tangga ada taman yang juga menjadi akses menuju ke taman belakang. Untuk kusen dan pintu masuk terbuat dari aluminium yang berwarna putih. Sementara untuk ketinggian dari pintu serta kusen ini setinggi dari plafon, kurang lebih 3 meter sih. Nah, ini interior dalam dari tipe Biburi. Gimana? Cakep kan? Jadi untuk dinding di sini, untuk interiornya semuanya menggunakan wallpaper, tentunya dengan motif yang berbeda-beda. Oh ya, untuk tipe Biburi ini menggunakan lantai dari granit homogeneous style ukuran 60 x 60 dan listriknya 3500 watt. Untuk lampu yang digunakan di ruang dalam dari tipe Biburi ini menggunakan lampu LED downlight tanam, dan di atas meja makan menggunakan lampu gantung. Furnitur yang dipilih seperti kursi tamu, meja TV, kursi makan, ini semuanya custom dan juga menyesuaikan ukuran dari living room. Untuk meja dapur di sini tentunya custom dengan bahan meja dapur dari marmer. Dan juga kitchen set terbuat dari multiplex yang dilapisi dengan HPL. Kita geser ke bedroom ya, atau kamar tidur. Untuk ukuran ruangan bedroom ini yaitu 3,5 x 3,5 meter, dan kamar mandi ukurannya 1,5 x 3 meter. Untuk ukuran tempat tidur atau kasur yang digunakan adalah double dengan ukuran 120 x 200. Dengan pilihan jendela kaca yang berada di salah satu ruangan ini, menambah kesan ruangan ini menjadi lebih luas. Untuk bedroom atau kamar mandi dalam, di sini untuk keramiknya yang di dinding full sampai ke plafon dengan menggunakan shower serta kloset duduk. Dan di salah satu sisi bedroom ada wastafel serta kaca yang terbentuk lingkaran. Kita berpindah ke tempat tidur satunya ya. Untuk ukuran tempat tidur di sini yaitu 3 x 3,5, serta terdapat kamar mandi dalam dengan ukuran 1,5 x 3 meter. Di kamar tidur ini untuk ukuran tempat tidurnya lebih besar, yakni 160 x 200 cm. Ada juga hiasan kaca di depan dari tempat tidur. Minimnya di tempat tidur ini tidak terdapat almari. Untuk kamar mandi dalam di ruang kamar tidur ini sama seperti kamar tidur yang tadi, yaitu dindingnya full keramik sampai ke plafon, kemudian klosetnya menggunakan kloset duduk serta
terdapat wastafel di samping dari kloset. Kita beralih ke taman belakang ya. Ini adalah pintu menuju ke taman belakang. Terdapat pagar keliling dengan tinggi 1 meter, halaman dengan landscape yang bagus, serta tanaman yang ditata rapi, membuat taman belakang ini kelihatan bagus dan keren. Oke guys, demikian tadi review kami tentang rumah di salah satu klaster di Taman Dayu. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komen-komen kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa, dadah.